Halo? Halo? Kok nggak ada suaranya sih? Dengan siapa ini? Dengan podcastnya Algons. Uhuy. Episode ini direkam 3 hari sebelum Monsinyur Agustinus Tribudi Utomo diumumkan sebagai Uskup Keuskupan Surabaya. Segenap keluarga besar KMK Santo Aloysius Gonzaga mengucapkan selamat dan terima kasih atas bantuan Bapak Uskup. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai Monsinyur. Hai Algoners, kembali lagi di podcastnya Algons PNG. Hai, kenalin nama aku Keisha Dewi Kirana dari Fakultas Hukum Angkatan tahun 2024. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk episode kedua PNG. Nah, aku bakalan ngobrolin tentang Katolik karismatik. Apa ya itu? Oke, karena materi kita hari ini tuh sangat amat menarik, maka kita juga ditemani oleh Romo yang tak kalah menarik, yang pastinya juga sangat inspiratif nih teman-teman. Nah, kita langsung aja berkenalan dengan Romo yang kali ini menjadi narasumber kita. Selamat siang Romo Didik. Selamat siang Kaisa, dan selamat siang Algoner semua yang hadir dalam podcast kita ini ya. Oke, nah kita sudah bersama dengan Romo Didik ya kali ini teman-teman. Nah, karena sebelum-sebelumnya Romo Didik sudah ada di episode sebelumnya, tapi mungkin kita bisa berkenalan lagi nih dengan Romo Didik. Mungkin Romo Didik bisa berkenalan singkat padat gitu. Oke. Secara singkat bahwa saya itu pernah jadi pastor mahasiswa di UNER tahun 96 sampai 2001. Nah, mungkin sebagian dari kalian belum lahir. Iya. Iya. Lalu sekarang saya sebagai delegatus administrator untuk urusan pastoral di Keuskupan Surabaya ya. Oke, jadi Romo memang di Pastoral Surabaya sini ya Romo ya, sebagai Romo mahasiswa begitu? Dulu. Oh dulu. Sekarang sudah enggak. Sekarang sudah enggak. Tapi nggak apa-apa, masih raket ya dengan mahasiswa sampai sekarang Masih, ya? saya punya Facebook dan IG. Wah. Hanya untuk tujuannya masih nyambung dengan para alumni sekarang yang sudah senior ya. Oke, karena Romo sudah berkenalan, mungkin saya juga dengan teman-teman mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ya Romo, karena Romo sudah memberikan kesempatan untuk bisa hadir di podcast kita kali ini. Kalau hari ini bagaimana Romo kabarnya? Apakah sehat luar biasa atau seperti apa? Sehat, puji Tuhan, sehat. Sehat, puji Tuhan ya Romo. Sedang fit. Fit, harus selalu fit ya Romo ya. Ya, paling tidak hati gembira. Oke, betul banget. Karena kalau tidak gembira tuh obat segala obat ya Romo betul, ya. Betul. Oke, karena hari ini kita akan membahas mengenai Katolik karismatik. Apa ya itu? Mungkin Romo bisa menjelaskan secara garis besar begitu Romo. Katolik karismatik itu seperti apa sih Romo? Namanya dulu ya. Boleh. Kok disebut Katolik karismatik? Sebenarnya ini berawal dari gerakan yang namanya gerakan pembaharuan karismatik Katolik. Jadi ini sesuatu yang baru. Jadi memang sesuatu yang baru. Konon banyak orang mengira bahwa gerakan karismatik Katolik itu karena tertular oleh sekte Kristen, denominasi Kristen yang beraliran karismatik. Sebenarnya tidak ada hubungan. Punya riwayat sejarah yang beda. Mari kita lihat kalau orang ngomong karismatik, apa artinya karismatik? Dari kata karisma, itu bahasa Yunani, itu artinya anugerah. Ya, anugerah Roh Kudus. Maka pembaharuan karismatik itu adalah suatu gerakan baru untuk menghidupi dan menghayati anugerah Roh Kudus di dalam hidup. Nah, ini yang beda dengan, misalnya, apa bedanya dengan liturgi? Sering kali dipertentangkan itu. Betul. Oh, orang karismatik itu beda dengan orang yang
merayakan liturgi, atau kadang-kadang orang karismatik meminta misa karismatik. Ya, atau Betul. meminta supaya ada ekaristi bernuansa karismatik dan sebagainya. Sebenarnya itu sebuah permintaan yang miss sebenarnya ya. Karena liturgi itu adalah perayaan yang mana pelakunya adalah Tuhan Yesus sendiri yang melalui gereja. Jadi itu sesuatu yang formal, yang resmi, yang eklesial. Jadi itu subjeknya adalah gereja sebagai kehadiran Kristus. Makanya liturgi itu baku. Karena itu yang sebuah sikap peribadatan yang sebenarnya kita ini sebagai partisipan, bukan sebagai pelaku. Nah, sedangkan karismatik yang biasanya itu diwujudkan dalam sebuah persekutuan doa. Jadi himpunan komunitas, entah itu orang tua, entah itu orang muda, himpunan orang-orang yang mau mengungkapkan devosinya kepada Roh Kudus. Jadi ada orang yang devosi ke sakramen Maha Kudus, devosi kepada Bunda Maria. Nah, ini adalah devosi kepada Roh Kudus. Jadi karismatik itu sebenarnya berawal dari sebuah sikap rohani orang Katolik untuk menghayati secara baru karunia kehadiran Roh Kudus di dalam hidup. Itu sebenarnya awalnya kayak begitu. Nah, kalau dari sisi sejarah sebenarnya jauh lebih awal daripada sekte denominasi karismatik Protestan. Tahun 90-an kalau Protestan. Tapi yang di Katolik sebenarnya gerakan ini bermula dari Paus Leo ke-13. Itu tahun 1901. Jadi Paus waktu itu menerima surat dari seorang awam yang memohon karena melihat situasi gereja yang rasanya kok semakin hambar gitu ya. Kok orang ini katanya beragama tetapi kok rohnya rasanya padam gitu. Maka itu perlu suatu gerakan Pentakosta baru. Pentakosta itu kan turunnya Roh Kudus yang membuat para rasul lalu menjadi bersemangat, tidak takut lagi dan antusias untuk mewartakan Yesus, mewartakan Injil ke segala penjuru dunia. Ada sebuah kekuatan rohani baru karena Pentakosta. Nah, awam ini sampai menulis berulang-ulang, kalau nggak salah 8 kali kepada Paus. Dan akhirnya Paus menanggapi. Lalu Paus menulis sebuah dekrit. Judul dekritnya itu adalah Dekrit Pontificium Pro Laicis. Jadi pontifikal itu seruan dari Bapak Paus untuk laicis itu awam. Nah, isinya di sana itu adalah hendaknya umat menghidupi kembali karisma-karisma Roh Kudus di dalam hidup. Karena sebenarnya energi rohani orang beriman itu sebenarnya kan karya Roh Kudus. Tetapi bahwa selama ini lalu berubah menjadi ritual yang formalistis, yang kering, yang hambar. Nah, ini tanda bahwa kita kurang menyadari hadirnya Roh Kudus. Misalnya kayak ya kayak saya. Kita ini anak-anak gitu ya. Punya papa mama. Betul. Nah, papa mama itu kita kan kuliah di Surabaya gitu ya. Papa mama ada di tempat lain yang karena kita ini sudah terlalu setiap hari rutin hanya untuk mengerjakan tugas, bergaul dengan teman-teman, lupa akan cintanya papa dan mama kepada kita. Itu yang menyebabkan kenapa kita mahasiswa lalu malas belajar, lalu mudah terpengaruh
dunia gitu ya. Iya, betul. Lupa bahwa papa mama bekerja keras, mencintai kita, punya harapan besar terhadap kita, sehingga itu kita menjadi terlena. Itu tanda bahwa kehadiran cinta papa mama nggak dihayati lagi. Coba kalau ini dihidupi lagi, selalu memandang setiap hari fotonya papa mama, lalu menciumi foto sebelum itu berangkat kuliah, itu kan membuat belajar lalu menjadi bersemangat lagi. Ada motivasi. Motivasi besar. Nah, motivasi dari kata movere dari bahasa Latin artinya yang menggerakkan. Jadi ada sesuatu insan, daya, energi ilahi yang menggerakkan kita menjadi bersemangat. Nah, itulah sebabnya gerakan-gerakan karismatik itu orangnya itu bersemangat tinggi. Karena apa? Menyadari kembali roh cinta kasih Allah yang memberikan karunia khusus setiap pribadi dan itu dihidupi kembali. Nah, gerakan ini sebenarnya berawal dari kampus. Oh, berawal dari kampus, Romo? Dari kampus namanya, saya catat, Duquesne, kampus Duquesne, tepatnya Duquesne itu di Pittsburgh, Amerika, Duquesne University. Okay. Ada beberapa mahasiswa anak muda yang tergerak untuk menghidupkan keimanannya itu tadi, cintanya kepada Yesus, cintanya kepada Roh Kudus. Mereka itu bersekutu, berdoa bersama, lalu mereka mengalami seperti Pentakosta. Ini sebenarnya gerakan anak-anak muda tadinya. Nah, itulah yang akhirnya berkembang sampai tahun 1972. Ada seorang kardinal Suenen, namanya itu sangat terkenal. Dia seorang pengkhotbah ulung dan teolog besar. Dia ikut mengamati itu. Diamati kelompok doa ini. Lalu kardinal itu justru tersentuh dan juga mengalami sentuhan roh dan membuat. Nah, dari situlah akhirnya gerakan ini terus dikembangkan di kalangan gereja Katolik. Nah, memang di tahun 90-an lalu ada sekte Protestan yang karismatik yang memang lebih mengungkapkan sisi perasaan. Jadi di situ perasaan senang, perasaan nangis, perasaan kecewa itu diungkapkan kepada Tuhan, dan itu ungkapan-ungkapan perasaan dan permohonan kepada Tuhan gitu. Nah, agak mirip. Tetapi tekanannya pada gerakan yang anak-anak muda Katolik, mahasiswa Katolik itu lebih pada kecintaannya pada Roh Kudus. Kira-kira begitu dari sisi istilah dan dari sisi sejarah ya. Oke, Romo. Kalau dari sejarah itu kan berarti bisa kita simpulkan bahwa memang Katolik karismatik ini sudah ada sebelum jauh dari Protestan ya, Romo ya? Iya, sebenarnya. Berarti sebuah mitos ya, Romo, kalau misalkan Katolik karismatik Protestan itu pengaruh dari Protestan gitu ya. Iya, betul. Pengaruh dari Protestan begitu. Itu berarti mitos ya, Romo ya? Sebenarnya ada, bisa juga mitos ya. Tapi bahwa dalam praktek selanjutnya memang ada pengaruh. Oh, ada pengaruh. Jadi artinya ketika gerakan karismatik baru ini di gereja Katolik itu sering tidak mudah diterima oleh kebanyakan orang yang biasa ritualistik, yang hierarkis, yang formal, yang berbasis teritorial kayak gitu itu ya. Kaget pasti ya, Romo. Kaget ya, ini apa ini? Anak-anak muda ini sekte baru atau gimana gitu. Nah, lalu kadang-kadang mereka bergabung dalam gerakan oikumene yang ya ada pengaruh gitu. Lagu-lagu ini ngambil dari sana. Lalu ini yang karena di Katolik lagu-lagunya Gregorian, lagu-lagunya yang liturgis gitu, yang lagu-lagu yang mengangkat hati kepada Tuhan itu agak berkurang. Nah, itu ada di satu sisi ada benturan internal dalam gereja itu sampai sekarang ya. Kan masih banyak toh yang nyinyir gitu, artinya iya, betul. nggak suka aku karismatik
keramaian gitu ya. Iya. Tapi memang kita harus akui ada pengaruh dari teman-teman Protestan dari sisi lagu-lagu pujian, cara berdoa, kadang ada pengaruh dari sana. Karena ada gerakan-gerakan ekumene bersama mereka melakukan kebaktian. Ya. Oke, berarti memang KKR ya. Oh, berarti kalau dari segi liturginya tuh memang karismatik ini tuh ada ya Romo ya, adopsi dari budaya-budaya dari Protestan seperti lagu-lagunya, begitu ya Romo ya? Tapi lebih tepat bukan liturginya. Kalau liturgi jelas yang di dalam gereja. Iya. Tetapi mereka adalah kebaktiannya. Oh, kebaktian. Cara kebaktian, cara berdoanya. Cara berdoa. Iya, dan itu memang dari sisi perkembangan zaman, musik aja kan bertumbuh pesat ya. Betul. Dan itu bersamaan dengan tahun 1960-an itu ada revolusi seks, revolusi kebebasan di Amerika. Iya. Nah, itu yang tertampung sehingga supaya tidak jatuh ke sana dunia diskotik, dunia hura, dunia gembira, dunia mengungkapkan perasaan tertampung di dalam gerakan karismatik ini. Oke. Jadi Romo. gitu. Jadi untuk segi ibadahnya itu Ya, ibadahnya tentu nggak ada yang namanya ibadah karismatik lalu terima hosti, nggak ada. oh, berarti mereka tidak Beda. terima hosti ya Romo ya? Bukan, karena memang bentuknya kebaktian. Oh. Iya. Berarti untuk seperti komuni pertama, sakramen krisma, sakramen-sakramen itu yang ada di gereja itu liturgi. Katolik. Oh. Itu hal yang resmi dalam gereja, liturgi itu. Sedangkan ini adalah wujud bentuk lebih berbasis minat. Oh. Kalau Ekaristi kan semua orang yang sudah dibaptis menerima. Iya, betul. Ya, atau yang sudah komuni menerima komuni, yang sudah baptis menerima rahmat sakramen pengampunan, ya. Iya, Romo. Nah itu dua hal yang saling melengkapi sebenarnya. Iya. Kalau di sisi sini itu adalah sesuatu yang lebih menekankan keimanan gereja, yang satu lebih pada pengungkapan kerohanian personal. Oh. Ya, jadi sifatnya lebih pribadi. Makanya nggak bisa paroki ini wajib ikut karismatik, nggak bisa. Karena cara, minat, bentuk, pola rasa setiap orang kan beda-beda. Ada yang suka dengan cara meditasi, hening. Ada yang suka dengan cara bernyanyi, diulang-ulang. Bahkan ada bentuk lagi misalnya TC. TC itu sebuah komunitas oikumene di Prancis yang juga seperti karismatik, tetapi lebih pada bentuk yang beda, bukan sebuah puji-pujian yang hingar-bingar seperti di dalam karismatik, tetapi lebih meditatif. Itu gerakan anak muda di Prancis luar biasa itu. Berarti memang gerakan-gerakan tersebut itu memang awal tombaknya memang semua anak muda ya, Romo Anak ya? muda. Anak muda yang ingin selalu explore, tidak puas dengan apa yang ada, lalu ada bagian-bagian dirinya yang tidak tertampung di dalam masyarakatnya, kayak gitu ta? Iya, betul. Nah, kerinduan itu yang dinilai positif. Oke. Ini yang harus dijawabi dan ini ada wadahnya kayak gitu. Kalau untuk segi struktural ini, Romo, kalau Katolik karismatik dengan Katolik yang agama Katolik yang sedang kita jalani saat ini tuh apa perbedaannya? Itu Segi namanya suatu gerakan awam. Gerakan awam yang di Keuskupan Surabaya ini dinamai kelompok kategorial. Ya, ada kelompok-kelompok kategorial ya. Sedangkan yang teritorial itu berarti berbasis paroki, itu pastoralnya pastoral teritorial. Jadi berdasarkan uskup, pastor paroki, lalu pengurus DPP, BGKP, kayak gitu itu ya. Iya. Itu yang mengelola penggembalaan umat berbasis teritorial. Apapun minatnya, kalau kamu masuk di dalam wilayah batas teritori ini, Iya. maka kamu adalah warga gereja Katolik Iya, betul. di paroki ini, kayak gitu. Maka dia mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan sakramen. Oh. Sedangkan
Ada yang hobi bersepeda, buat komunitas bersepeda. Ada yang hobi seni, tari, maka ada komunitas tari. Ada yang hobi camping, komunitas camping. Ada yang hobi dalam persekutuan doa untuk menghayati spirit dari Roh Kudus tadi. Ini membangun kelompok yang lintas teritori. Oh, Ya, lintas teritori jadi. makanya dulu di Fakultas Kedokteran ada kelompok kelompok doa karismatik di Fakultas Kedokteran. ada. PM KRI itu dulu malah di sekitar tahun 95 itu PM KRI itu sangat diwarnai oleh karismatik. Oh, Iya. Jadi ya itu fenomena di kampus-kampus kita ya. iya. Mm-mm. Sejak sejarah awalnya saja juga sudah dari sebuah kampus ya Romo Kampus, ya. ya. Sehingga- Ubaya praktis itu hidup KMK-nya identik dengan karismatik. Oh, gitu Romo. Iya, pernah ada era seperti itu. Ketika saya masuk memang sudah ada kelompok karismatik Santa Teresa, ada KMK Santa Teresa. Nah, kayak gitu. Jadi kalau KMK itu kan teritorial. Iya. Kamu minatnya apa saja masuk dalam KMK kampus Iya, ini kan betul, gitu. betul. Itu kayak gereja. Oh, Tapi bahwa ada yang berminat bentuk doanya, cara berdoa, mengelompok tersendiri itu ya sah saja. Itu karena cara berdoanya lebih mengena seperti itu. Oh. Itu dihargai ya. Dan itu dianggap ada ya Romo ya memang. Ada ya. Oh, jadi Ada. pandangan gereja terhadap Katolik karismatik ini Menghargai. menghargai Romo. Menghargai, Jadi ya. menganggap ada. Hmm. Oh, makanya saya juga kemarin pada saat saya tahu bahwa tema podcast kali ini tuh adalah Katolik karismatik, saya sempat Romo untuk mencari informasi ini di TikTok. Nah, Oke. pada saat di situ saya melihat ada salah satu account TikTok itu tulisannya juga persekutuan doa karismatik begitu Ya, Romo. ya. Dan itu sepertinya di Surabaya sendiri pun juga sudah menjadi persekutuan Banyak. yang besar, Banyak, betul, banyak. besar sekali, dan mereka sudah punya program kerja yang berbagai macam, dan konten-konten mereka tuh seperti mengajak Bergabung. iya betul, Ah. kami Katolik karismatik ini betul-betul ini kok, tapi kita berbeda dengan Katolik yang dianggap dengan teman-teman dan lain sebagainya. Mereka betul-betul sangat mengajak dan lain sebagainya. Ya, gitu. lebih agresif, lebih marketingnya bagus lah. Ya, kita ini kadang-kadang yang teritorial, yang KMK itu agak hambar gitu ya. Dan sebenarnya sangat bagus kalau saya pernah ngalami, karena saya juga mendampingi KMK-nya Ubaya, Betul. Petra. Nah, itu justru teman-teman karismatik yang menjadi motor KMK. Oh, Nah itu kan sebuah paduan yang bagus. betul. Makanya kritik-kritik selama ini adalah ketika ada dua kemungkinan yang dikritik itu. Satu, kalau sudah masuk dalam persekutuan doa karismatik, nggak minat lagi dengan yang bersifat teritorial. Itu yang dikritik. Itu sudah mulai salah. Atau ketika sudah persekutuan doa karismatik, menganggap yang lain itu di bawahnya, Oh, itu nggak beriman gitu. iya. Nah itu mulai ada godaan arogansi, ya. Nah itu hal-hal yang memang dikritik. Memang ada secara teologis ya, secara ajaran iman, ada yang sampai-sampai misalnya karena terlalu fanatik dengan kelompoknya, lalu mengasingkan diri dari yang teritorial. Oh. Nah itu yang sudah keliru. Mengapa keliru? Karena persekutuan doa itu sebenarnya adalah seperti pom bensin. Jadi kita semua yang punya motor itu kan mesti akan ngecas di pom bensin. Betul. Tapi bukan berarti lalu membangun tenda di pom bensin. Oh, iya. Ya, Betul. mengisi bensin supaya kita bisa lagi melanjutkan kehidupan beraktivitas dengan penuh energi. Melayani di teritorial dengan lebih semangat gitu.
Nah, itu sebenarnya teman-teman yang mahasiswa karismatik itu adalah kita ngecas gitu. Tetapi kita punya kewajiban membangun keluarga ini. Ya, sehingga bagaimana semangat di persekutuan doa itu menjadi semangat untuk melayani KMK. Nah, itu baru benar. Jadi harus ada semacam batasan begitu ya, Romo? Ya. Jadi harus mengerti Tahu, gimana tempatnya. tahu posisinya, ya. Jadi tidak setelah itu saat sudah nyaman di karismatik lalu melupakan teritorial dan merasa bahwa karismatik adalah hal yang utama, begitu ya, Romo ya? Mahasiswa tugas utamanya adalah belajar. Betul. Sampai gelar sarjana. Betul. Lulus di wisuda, tanda kelulusan. Itu adalah yang utama. Lalu ada ketika kita ini hobi berorganisasi, bukan berarti ngalahkan yang ini. Oh ya. Ya, hobi berorganisasi atau ikut komunitas-komunitas fotografi, komunitas misalnya kuliner, komunitas doa, bukan berarti ngalahkan yang ini. Ini adalah harapannya adalah menjadi sumber semangat sehingga kita bisa belajar lebih baik sampai lulus. Nah, kayak gitu. Jadi tahu tempatnya kayak gitu ya, supaya nggak mempertentangkan, tetapi itu sebenarnya komplementer, saling melengkapi gitu. Ya. Jadi ini sebagai pengingat juga ini buat teman-teman. Siapa tahu yang lagi fokus di organisasi aja, kuliahnya ketinggalan, wah diingetin ini sama Romo ya, jangan sampai ya teman-teman ya. Jadi harus tugas-tugasnya dan lain sebagainya harus juga ini. Oke Romo, tadi sebelumnya kan Romo juga sempat membicarakan bahwa memang Katolik karismatik ini devosi kepada Roh Kudus. Ya. Nah, ini sempat saya juga mendapatkan informasi bahwa Katolik karismatik ini identik dengan bahasa roh. Nah, itu bagaimana itu, Roh? Bahasa roh itu memang salah satu efek yang karena dekat dengan Roh Kudus. Tetapi itu adalah karunia, karisma. Karunia itu nggak bisa dikhususkan. Itu adalah itu bakat yang dianugerahkan oleh Roh Kudus. Karena ada banyak karunia. Karunia mengajar, karunia mengerti, karunia misalnya hidup saleh, karunia sukacita, ya, karunia bijaksana. Itu karunia. Tidak berarti yang lain lebih rendah gitu. Nah, lalu makanya kalau karismatik itu ada bahasa roh atau glosalia dalam bahasa aslinya, itu adalah salah satu efek. Jadi bukan tren. Jadi sudah mulai keliru kalau ada aku mau latihan bahasa roh. Nah, itu keliru. Sudah pasti bukan bahasa roh. Itu bahasa perasaan. Ya, karena ada memang efeknya, ada kelegaan, ada trans, ya, ada kelepasan, ada pembebasan dari segala belenggu beban. Ketika bisa mengungkapkan, sebenarnya seperti harus dibedakan, bahasa roh adalah sesuatu yang memang tidak ngerti, artinya nggak ada. Ya, itu hanya melulu ekspresi yang dianugerahkan Roh Kudus pada saatnya. Seperti para murid itu juga mampu berbahasa yang akhirnya ya mungkin berbahasa, sebenarnya lebih tepat berbahasa kasih. Bahasa roh yang paling utama adalah bahasa kasih. Ya. Jadi misalnya saya mencintai kamu, tapi pada awalnya kan aku merasa jauh dengan kamu gitu ya. Tapi suatu saat kamu datang membawa kado, terus memberi bunga, ada tulisannya, aku sebenarnya sayang kamu. Misalnya gitu ya. Tadinya kan hanya dari jauh, hanya membayang-bayangkan mimpi kayak gitu. Nah, begitu kamu memberikan, ada sebuah perasaan yang lalu diungkapkan dengan
Aduh, iya, itu bahasa batin sebenarnya, bahasa yang karena efek dari cinta itu tadi kita ada mungkin gerak, aduh, wah langsung, wah nyuapu, langsung, wah macam-macam kan gitu ya, langsung nyuci itu, wah bersemangat, lalu, belajar, lalu gambar, wah macam-macam ya. Iya. Nah itu bahasa cinta. Oh. Ya, nah demikian juga Roh Kudus. Jadi bahasa roh ini berbeda dengan bahasa Prancis, bahasa Beda. Spanyol yang dia tuh Ya. memang substansinya tuh terlihat sekali, bukan Ya. seperti itu ya Romo ya? Betul. Kalau bahasa Prancis artinya bahasa supaya aku bisa berkomunikasi kepada kamu, supaya pesan yang tidak kelihatan itu tersampaikan lewat bahasa sehingga kamu mengerti. Nah bahasa roh tidak menuntut kamu mengerti. Oh. Bahasa roh itu adalah sesuatu yang terungkap karena aku disentuh oleh roh. Oh. Jadi itu tidak perlu dimengerti orang lain. Itu adalah sesuatu yang keluar dari dirinya. Oh, jadi Ya. selama ini kalau ada di Google di itu kalau bahasa roh itu saya bisa berbahasa roh dan secara gamblang berbicara di depan dan mengaku bahwa itu adalah bahasa roh, itu adalah statement yang salah ya Roh? Bisa benar tapi juga bisa palsu. Oke. Ya. Jadi bisa saja memang itu sebuah ekspresi ketika disentuh oleh pengalaman roh. Ya, Oke, jadi mengalami itu karunia begitu ya Romo ya? yang tadinya dibelenggu oleh luka-luka batin lalu bisa menjerit itu juga bahasa ya, Oh, iya, betul. yang tidak agak bisa dimengerti. Kalau ceritanya screaming Screaming tertentu, rocker itu bukan ya, ya Romo itu ya? beda lagi kan, beda-beda Bukan. kan. Kita masih bisa agak menafsirkan. Oh. Iki menjeritnya itu karena nggak tahan marah, atau menjerit karena mengekspresikan syair lagunya itu supaya ditangkap orang bahwa ini lagu ini syairnya maksudnya gini loh, kan gitu. Nah itu beda. Oh. Ya, sehingga bahasa roh ya bahasa yang sungguh-sungguh muncul dari lidah kita yang sebenarnya tidak harus bersuara. Lidah itu digerakkan karena mengekspresikan sebuah pengalaman disentuh oleh Roh Kudus. Oke. Ya. Dan jadi itu tidak harus ada di Katolik karismatik berarti enggak, ya Romo ya? semua orang sebenarnya ketika mulai disentuh oleh cinta ilahi, terutama karena pengalaman cinta Yesus, cinta Bapa itu dialami hidup ini, lalu menjadi lidah ini tak tertahankan untuk menggetarkan itu, yang kadang-kadang muncul bunyi yang tidak bisa dimengerti orang, dan memang tidak untuk dimengerti dan untuk diterjemahkan lalu ditafsirkan dan lalu dikomunikasikan, bukan untuk komunikasi memang itu. Oke Romo. Itu adalah ekspresi. Oke. Mm-mm. Terus saya juga kemarin itu sempat juga mendengar dari teman-teman saya yang saya sempat bercerita juga tentang Katolik karismatik ini Romo. Dan mereka juga sempat mengatakan semua akan karismatik pada waktunya. Nah itu apakah Romo setuju dengan statement itu? Karismatik pada Ya. waktunya itu apakah Romo setuju? Sebagai istilah itu beda dengan sebagai kelompok. Jadi setiap agama bisa ngeklaim gitu. Jadi Islam juga nanti akan tiba waktunya semua akan adalah Muslim. Katolik juga semua waktunya bumi ini akan diselamatkan ketika menjadi Katolik. Nah, ya. Lalu juga karismatik juga bisa begitu. Tetapi bahwa menurut saya orang yang hidupnya sungguh-sungguh disentuh dan digerakkan oleh roh, maka itulah yang disebut dengan berkarisma. Orangnya lalu sifatnya karismatik. Tetapi dia menerima karisma. Karis itu tadi anugerah ya. Karena kalau roh, seperti roh ini adalah cintanya Allah. Beda dengan cintanya manusia ya, yang eros, yang kayak gitu. Tetapi yang agape, cintanya Allah, itu kalau sudah menyentuh, maka itu akan menggerakkan. Dan kalau orang semakin
semuanya ini disentuh oleh Allah dan dihidupi oleh cinta Allah. Dalam bahasa Injil namanya menjadi kerajaan Allah. Allah menjadi raja dalam hidupku, maka semuanya akan menghidupi karisma Roh Kudus. Jadi dari substansinya ya, tetapi dari sisi kelompok enggak. Jadi bukan berarti semuanya akan masuk dalam kelompok persekutuan doa karismatik, enggak. Jadi tetap ada teritorial ya Romo ya. Jadi tetap ya sebagai beriman dalam gereja Katolik ya. Oke Ya. Romo. Dan kalau untuk dari pandangan gereja Katolik sendiri kan memperbolehkan ya Romo. Tapi di balik memperbolehkan itu apakah ada sebuah tantangan tersendiri Romo dari gereja Katolik dalam menanggapi Katolik karismatik ini? Tantangan seperti di dalam setiap uskup, setiap imam itu, maka tantangannya harus menggembalakan. Jadi nggak bisa hanya aku suka atau tidak suka. Kalau misalnya aku punya 10 anak, satu sukanya adalah gowes, satunya fotografi, satunya di media sosial, satunya di karismatik, satunya naik gunung, satunya meditasi, bisa beda. Yang penting adalah tantangannya adalah bagaimana menggembalakan, memanage, mengelola apa yang beda-beda ini hak asasi, tetapi mempunyai arah yang satu. Jadi kalau aku punya anak-anak macam-macam, maka bagaimana aku tetap merangkul semuanya dan membimbing mereka dengan model parenting yang didasari cinta, supaya mereka tidak salah arah di dalam hidup. Misalnya kayak gitu. Jangan sampai sepedaan lalu waktu ujian ditinggalkan untuk sepedaan. Ya, saya sebagai orang tua punya kewajiban negur. Betul. Ayo belajar. Ya, kayak gitulah. Jadi tantangannya kayak gitu. Jadi tantangannya memang agar tidak salah kaprah begitu ya Romo ya. Salah kaprah, salah arah, dan memahami betul substansinya. Oke. Kamu fakultas hukum ya? Betul. Fakultas hukum itu kan dalam setiap pasal hukum ada kalimat dan ada jiwa dari kalimat itu. Betul. Ya. Makanya bagaimana kita bukan hanya sekedar apal tulisannya, dan itu memang harus, karena kita sebagai ahli hukum harus tahu pasal ini bunyinya begini, tepatnya salah kata, salah tafsir. Iya. Ya, tetapi kita harus menangkap betul spirit dari jiwa dari pasal atau ayat itu. Ya enggak? Betul. Sama dalam kelompok-kelompok karismatik ya gitu. Ayo, substansinya, jiwa dari ini adalah mencintai Roh Kudus. Bukan mencintai perasaan, hobi. Hanya cara itu kan media untuk sampai ke tujuan toh. Iya, betul. Cara. Tapi yang tujuannya itu yang harus selalu disadari. Oke, jadi Ya. bisa menjadi pengingat juga ya Romo. Kalau kita mau bergabung dalam karismatik, kita secara iman harus kuat terlebih dahulu ya Romo ya. Bisa saja. Fondasinya harus ini ya. Tapi enggak salah loh. Tadinya itu memang enggak imannya enggak terlalu bermutu. Tapi ketika diajak teman di persekutuan doa karismatik menjadi lebih beriman juga bisa. Oh, juga bisa. Juga bisa, ya. Karena menemukan cara yang sesuai dengan pola rasa rohaninya. Oh, dengan begini. Contohnya misalnya ya. Kalau di gereja itu kan begitu datang lagu pembukaan, lalu mulai gitu. Iya. Ya, begitu tanda salib mulai sampai selesai. Itu sah. Tetapi kita kan perlu menyiapkan hati untuk ikut misa. Nah, itu memang di komunitas karismatik penyiapan hati itu menjadi sangat penting. Misalnya ada lagu-lagu itu kan sebelumnya itu lagu banyak toh. Iya, betul. Karena apa tujuannya? Supaya mengarahkan, membangun disposisi hati untuk sampai kepada intinya nanti renungan sabda, siap menerima sabda, siap untuk menerima karunia Roh Kudus.
Nah, itu perlu ditata hatinya. Lagu pertama misalnya lagu gembira, lalu lagu berikutnya lagi tentang pesan tema hari itu, lagu berikutnya lagi terus sampai lagu yang hening, yang repetitif, yang mendayu, yang membuat kita ini hatinya siap. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang di antara teman-teman karismatik itu menjadi ciri khas yang utama, salah satu itu. Jadi pemilihan lagunya itu juga ya beda. Untuk mengantar orang sampai kepada intinya, pesan intinya. Jadi kalau lagu nggak sesuai malah mengacau. Ya. Oke. Jadi saya juga sempat Romo pada saat mengulik-ngulik informasi ini, saya melihat ada semacam perayaan ibadah mereka itu, atau yang tadi disebut dengan kebaktian itu. Kebaktian itu pada saat itu berjalan itu saya melihatnya malah seperti ibadah Protestan, Romo. Dan lalu saya lihat dari komen-komen sectionnya itu mengatakan bahwa memang saat ibadahnya itu betul-betul mengadopsi Protestan sekali. Ini lalu kok gitu. Mana Katoliknya kok sama dengan Protestan? Betul, gitu ya? malah susah dibedakannya, Romo. Nah, itu gimana cara kita untuk membedakan dan agar tidak salah tafsir begitu, Romo? Sebenarnya memang dari sisi ritualnya, dari sisi urutan dan sebagainya, kemungkinannya tidak beda jauh dengan Protestan karena ini kebaktian. Sehingga puncaknya adalah di firman, bukan di sakramen. Ya. Nah, kalau memang di karismatik Katolik itu biasanya yang kelihatan ini Katolik atau enggak itu paling tidak satu tanda salib. Doa-doa pokoknya. Lalu juga Maria, peran Maria di sana. Lalu kadang berujung pada sebuah pertobatan. Lalu ada perayaan sakramen tobat, misalnya ada adorasi sakramen Maha Kudus, kan gitu. Nah, di Protestan nggak ada itu. Ya, lagu-lagunya sama, kadang malah sama, sehingga kalau dari sisi sekilas memang kayak nggak ada bedanya gitu. Tapi kalau memang Protestan itu kan memang mungkin lebih ke arah devosi kepada Tuhan Yesus ya, Romo ya. Ke kitab suci. Ke kitab suci ya, Romo. Dan kalau untuk karismatik ini kan tadi devosi kepada Roh Kudus. Nah, apakah mereka ini penerapannya sama seperti Protestan yang untuk patung-patung Bunda Maria dan Tuhan Yesus saat di jelas, posisi Protestan nggak ada. Ya, itu kan nggak ada ya, Romo ya. Dan di video itu pun saya tidak melihat adanya patung itu, Romo. Dan untuk mejanya atau altarnya itu juga memang nggak ada. Memang nggak ada di doa karismatik, tidak harus ada karena patung, altar itu memang tidak harus ada di persekutuan karismatik. Yang memang selalu harus ada itu renungan sabda Tuhan. Jadi ada pengkhotbahnya atau pembicaranya yang bersumber pada ayat kitab suci atau perikop tertentu dari sabda Tuhan. Sama persis juga Protestan begitu. Jadi dari sisi itu memang kita agak sulit membedakan. Ya, yang akhirnya yang agak beda yaitu tadi ada tanda salib, di Protestan nggak ada. Iya, betul. Tapi nanti suatu saat, karena ini ada, misalnya ada salah satu pendeta malah ada yang menganjurkan pakai tanda salib di gerejanya. Ada. Dan sekarang pendeta juga dipanggilnya pastor ya, Romo? Iya, itu sama pastor ya. Ya, akhirnya nanti ada banyak ciri-ciri yang sama. Ya, enggak masalah sebenarnya. Tapi yang penting bahwa dia menjadi anggota gereja Katolik yang sudah menerima sakramen baptis, dan ujung dari karisma tadi adalah untuk semakin mencintai Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Itu di luar doa karismatik. Itu karismatik kebaktian itu sampai pada ibadat sabda. Lalu nanti disambung dengan mungkin doa umat yang disebut di Protestan doa syafaat. Ya, lalu kita juga kadang-kadang
teman-teman karismatik juga memakai nama doa syafaat. Jadi dari sisi itu nggak ada sulit untuk dibedakan. Yang nanti membedakan adalah di luar doa karismatik itu akhirnya bermuara pada ekaristi atau tidak, bermuara pada sakramen tobat atau tidak, bermuara pada keterlibatannya di dalam hidup menggereja atau tidak. Nah, itu yang membedakan. Ya. Jadi pada akhirnya pun kalau untuk karismatik itu ujungnya lebih kepada ini juga ya Romo ya, renungannya ya Romo. Renungannya dari karismatik sampai kepada yang disebut dengan kebaktian atau ibadat sabda. Ya, nah ibadat sabda kadang juga macam-macam jenisnya di dalam gereja Katolik. Ada yang ibadat sabda di lingkungan, ada yang di perusahaan. Itu kadang karyawan-karyawan ibadat sabda tapi dengan gaya beda. Tapi ada yang ibadat sabdanya dengan gaya model persekutuan doa karismatik. Ya. Jadi persekutuan doa dan ibadat sabda yang ada di Katolik ini jelas ada perbedaan pasti ya Romo? Ada ya. Ada beberapa ciri-ciri yang membedakan ya. Apa itu Romo perbedaannya kalau Nah, misalnya persekutuan doa karismatik ya. Itu ciri khas pertama adalah menonjolnya puji-pujian. Menonjolnya puji-pujian. Tapi kelompok doa misalnya Lectio Divina itu juga sama-sama Katolik. Ya. Lectio Divina menekankan pada mengunyah sabda. Mengunyah sabda itu artinya membaca teks berulang-ulang sampai salah satu ayatnya atau beberapa ayatnya menyentuh hatiku, lalu itu diungkapkan di dalam doa-doa karena menjawabi sentuhan firman itu tadi. Ya, caranya beda. Doa TC misalnya, TC juga ada di Katolik, lebih pada lagu-lagunya bukan yang lebih pada nuansa pop atau jazz atau bahkan dangdut segala ya masuk, atau rock atau apa. Kalau di TC adalah lebih lagu-lagu meditatif. Lagu lebih tenang, lebih repetitif, syairnya hanya 2 baris terus diulang sampai teks itu berbicara ke dalam hati. Jadi lebih nada kurang enggak seperti yang di karismatik yang lebih gembira, yang lebih bervariasi begitu ya Romo? Melibatkan alat musik yang bisa lebih dari sekedar ya. Dan kalau untuk karismatik ini, kalau di gereja Katolik kita kan pemimpin utamanya adalah Romo ya, kalau dalam sebuah misa. Nah, tapi kalau di karismatik ini saya melihat ada beberapa orang yang ada di depan. Nah, itu apakah bisa dibilang choir kalau tidak salah Romo yang di depan-depan itu? Ya, choir. Atau pemimpin lagu, song leader atau apa istilahnya, song leader atau apa. Nah, itu ya memang karena kan tekanannya pada membangun disposisi hati untuk sampai kepada firman. Maka ciri khasnya adalah hanya satu mimbar. Di situ ada pemimpin pujian, ada pembawa renungan kitab suci. Nah, ciri khasnya itu. Jadi enggak jadi masalah. Jadi masalah kalau lalu bertempat di gereja, gedung gereja paroki, lalu altarnya disingkirkan demi persekutuan doa itu. Nah, itu sudah mulai salah, karena memang altar, mimbar itu adalah bagian integral gereja. Jadi ya, itu yang membedakan. Jadi kalau untuk di gereja Katolik, khotbah itu tidak boleh ya Romo digantikan dengan adanya tarian dan nyanyian? Enggak. Kalau dalam konteks liturgi loh ya. Dalam liturgi itu ekaristi. Dalam liturgi ekaristi urutannya seperti itu karena itu punya maksud. Jadi nggak bisa diubah-ubah. Seperti kamu upacara 17 Agustus. Nggak bisa diubah-ubah urutannya. Harus ada pembacaan proklamasi, pembacaan Pancasila, ada hormat bendera, pengibaran bendera diiringi Indonesia Raya, itu wajib. Karena mengekspresikan sebagai Indonesia. Dan itu adalah
resmi Indonesia. Nah, Ekaristi adalah resmi Gereja Katolik. Makanya ya enggak, kalau ingin mengungkapkan kekatolikannya ya itu caranya. Entah perasaannya senang, sedih, atau gembira, atau lagi kecewa, atau lagi euforia, ya tetap urutannya itu gitu. Kalau liturgi, karena ini subjek pelakunya bukan perasaan kita, tapi perasaan Tuhan Yesus yang sedang mengorbankan diri untuk menyelamatkan kita gitu. Nah, sedangkan persekutuan doa karismatik itu adalah arahnya beda, dari bawah ke atas. Kalau Ekaristi dari atas ke bawah, resmi. Kayak upacara 17 Agustus itu dari negara ke peserta upacara. Peserta upacara itu partisipan, hanya dia hadir dan menghormati, mengakui negara, bukan untuk mengungkapkan perasaan di upacara. Ya enggak? Betul. Nah, tapi kalau ingin mengungkapkan perasaan, ya buatlah api unggun, camping. Nah, itu bisa perasaan macam-macam. Nah, karismatik seperti itu, seperti api unggun tadi. Nah, upacara itu Ekaristi. Bisa ya, bedanya itu ya. Oke, Romo. Dan saya juga sempat ada pada saat itu, kalau nggak salah 2 tahun lalu, Romo. 2 tahun lalu itu sempat viral di Twitter. Jadi ada teman-teman dari agama Katolik, bukan Katolik karismatik, mereka ingin mencoba untuk mengikuti ibadah karismatik. Dan pada saat ibadah karismatik ini, sepertinya karena mungkin tujuannya coba-coba ya, Romo, jatuhnya itu jadi seperti, ya mungkin mereka karena kaget ya, Romo. Akhirnya saat mereka sedang ditumpangi tangan, didoakan sambil mengangkat tangan dan sebagainya, mereka itu diam, Romo. Mereka diam, mungkin karena bentuk wujud kaget tadi ya, Romo. Atau cara ekspresinya nggak seperti itu gitu. Dan pada saat itu seperti akhirnya dari comment section tuh mengatakan bahwa sepertinya tidak menghargai sekali. Kalau ingin mencoba seharusnya bisa mengikuti begitu. Nah, itu tanggapan Romo seperti apa untuk teman-teman yang mungkin mau melakukan hal yang sama begitu, mencoba mengikuti ibadahnya begitu, bagaimana? Yang namanya komunitas atau gerakan persekutuan macam itu ya memang bagi orang yang cocok dengan persekutuan itu. Nah, kalau tidak datang ya paling tidak statusnya coba-coba atau apa ya bisa saja. Yang tumbang itu biasanya disebut resting. Nah, resting itu bisa dua. Resting in the spirit, resting karena disentuh oleh roh, masuk di dalam sebuah keheningan yang sangat damai dan dalam karena roh. Itu karunia. Tapi ada yang resting karena supaya dipuji orang, aku bisa roboh nih. Atau pemimpinnya kecewa kalau nggak roboh, dijorok nih gitu ya, didorong supaya roboh. Iya, kalau itu sudah ada manipulasi ya. Tapi di mana saja selalu ada yang murni, ada yang manipulatif, itu selalu ada. Nah, makanya ya tidak perlu dihakimi. Siapa tahu kalau teman yang tadinya coba-coba awalnya memang belum tersentuh, tapi suatu saat bisa saja dia menjadi tersentuh oleh roh itu sendiri, menjadi cocok dengan cara itu, ya bisa saja. Kalau tidak cocok ya nggak usah dipaksakan, cari yang kelompok yang memang cocok gitu. Jadi meskipun indikasinya adalah coba-coba, tetap harus menghargai ya, Romo. Ya, kalau masalah menghargai itu etika ya. Etika. Apalagi pada saat itu datang ke tempat ibadah juga kan. Iya, tempat himpunan persekutuan itu ya. Itu kan seperti kita bertamu ya harus menghargai yang punya rumah lah. Jadi bukan berarti setelah itu saat itu langsung menghakimi, langsung menunjukkan bahwa wah ini salah ini. Harusnya ini kita misal, bukan seperti ini. Bukan seperti itu ya, Romo ya. Jadi tetap harus bisa menempatkan diri meskipun statusnya hanya coba-coba begitu ya, Romo ya. Ini masalah beda cara ya, kita tidak berarti caraku lebih baik daripada cara orang lain. Betul. Seperti kalian belajar, ada yang caranya dengan mendengar, ada yang caranya dengan membaca secara verbal dan ngomong, ada yang pribadi yang
nggak matang itu mengejek. Kayak anak SD saja baca gitu belajar. Enggak, memang cara belajarnya begitu. Ada yang nyetel musik di kamar sambil ada musik itu belajar, ada. Dan itu caranya dia. Bukan berarti kita menganggap bahwa cara itu jelek gitu. Ya. Oke. Yang penting tujuannya apa, substansinya. Aku belajar, menangkap apa yang aku pelajari dan lalu bisa mengamalkannya. Kan itu toh Iya, poinnya. Oke, Iya. jadi bisa kita simpulkan bahwa memang Katolik, gereja Katolik dengan Katolik karismatik itu pasti memiliki perbedaan yang secara khusus itu pasti memiliki perbedaan ya Romo ya. Gereja Katolik karismatik itu ada di dalam gereja Katolik. Oh, ada dalam gereja Ya, Katolik diakui, ada di dalam, bukan sejajar. Lalu ini Tapi dibedakan, ada di dalamnya. tapi di dalam gereja Katolik ada macam-macam cara menghayati Roh Oke. Kudus ya. Salah satunya adalah persekutuan doa karismatik, itu salah satu. Oke. Gereja mengakui, menghormati, menghargai dan harus menggembalakan, Oke. mengarahkan supaya nggak salah gitu. Oke, jadi pada akhirnya pun tidak ada yang lebih baik ataupun lebih buruk ya Romo Ya, tapi enggak. harus bisa saling melengkapi satu sama yang lain. Pada akhirnya juga Betul. pada akhirnya juga tujuannya adalah untuk memuji Tuhan Yesus Ya. begitu ya Romo. Dan untuk terakhir mungkin pesan dari Romo untuk teman-teman Katolik Ya. apa aja Romo? Ya, pesanku bahwa belajar dari persekutuan doa karismatik itu adalah sebuah kesungguhan untuk menghayati iman. Itu positif, sangat baik. Ya tentu saja ada godaan-godaan tergantung kematangan pribadi. Karena kadang-kadang ada pelariannya di situ. Tapi ada yang sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan iman di sana. Karena disitulah dia mendapatkan sapaan yang lebih personal sesuai dengan cara rohaninya. Ada yang disitulah dia bisa mengenali sabda Tuhan dengan lebih baik, bisa saja. Maka yang penting apapun caranya, kita anak-anak muda khususnya mahasiswa, kita bukan hanya ngasah intelektual, tapi juga ngasah rohani. Sehingga harapannya kita semakin ngerti ilmu, semakin kita pelajari untuk menjawabi masalah-masalah hidup, tapi juga hati kita semakin dekat dengan Tuhan dan mampu menghidupi, mengekspresikan kedekatanku dengan Tuhan, dan kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk dalam hidup sehari-hari. Ya. Oke Romo. Jadi bisa kita dengarkan bahwa apa saja yang telah disampaikan oleh Romo Didi ini merupakan cerita-cerita dan juga segala informasi yang tentunya informatif loh Romo, dan sangat insightful ya teman-teman Katolik. Jadi untuk teman-teman Katolik bisa menerapkan apa saja yang sudah dikatakan oleh Romo Didi, dan kedepannya apabila teman-teman juga ingin bertanya begitu dan juga ingin menggali lagi informasi lebih dalam, mungkin bisa menghubungi kontak Romo Didik di mana ini Romo? Bisa kalau mau di Facebook juga ada, cari aja Romo Didik gitu. Romo Didik. Lalu di IG juga Romo Didik. Juga. Romo main TikTok mungkin? Enggak. Oh, enggak main. Jadi cuma hanya Facebook. Hanya 2 media ini. Oke. Lalu WA. Di WA. Oke. Kalau untuk bertemu secara langsung mungkin bisa Romo di mana? Sementara ini saya ada di 2 tempat. Di 2 tempat. Ya, di Pastoran Sakramen Maha Kudus Pagesangan, Surabaya Selatan. Ya. Atau sehari-hari kalau pagi sampai siang aku ada di pusat pastoral. Itu di Jalan Mojopahit 17. Ya, di belakang katedral. Oke, jadi terima kasih Romo untuk sama-sama informasi-informasi yang tentunya sangat insightful sekali. Terima Dan kasih. untuk teman-teman di YouTube Algos, nanti kita bakal berbicara banyak sekali juga materi-materi dan juga segala hal yang berkaitan dengan agama Katolik. Dan untuk episode kali ini kita akan sudahkan. Terima kasih untuk Romo Didik. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jadi juga tunggu episode kita berikutnya. Semoga kita juga masih bisa berbicara bersama Romo Didik lagi mungkin ya ke depannya. Makin semangat. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa untuk
subscribe YouTube kita juga dengerin di ini juga ya, di Spotify, karena kita juga ada di Spotify juga. Oh, oke. Atau kalau ada pertanyaan di YouTube, saya di comment section diberitahu gitu ya, di comment Romo ya? section. Nanti Keisha bisa ngabari saya. Ini ada pertanyaan ke Romo loh ini. Nanti saya bisa jawab di situ ya. Oke, begitu ya notesnya teman-teman. Jadi terima kasih dan jangan lupa untuk tunggu episode-episode menarik kita selanjutnya di YouTube KMK Algons dan juga di Instagram KMK Algons. Begitu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Aku Keisha Dewi Kirana dari Fakultas Hukum. Terima kasih. Bye-bye semuanya. Bye.